selama saya mengisi kelas globalisasi, saya akan mengajak Anda semua untuk mengeksplorasi relasi antara globalisasi dan demokrasi melalui 5 dimensi. Yang pertama adalah dimensi statis. Artinya di sini nanti saya akan menyampaikan materi ya, analisis bagaimana kita bisa mengeksplorasi efek potensial dari proses globalisasi terhadap otoritas negara dan otonomi politik negara dalam memelihara dan merancang hubungan antar negara dan warga negaranya. Dimensi yang kedua yaitu saya akan membahas sedikit karena ini terkait dengan dimensi internasional, di mana kita akan fokus pada organisasi internasional. Ya, organisasi-organisasi internasional, organisasi-organisasi keuangan internasional, dan organisasi atau organisasi yang bernaung di bawah United Nations, di bawah PBB, yang itu kata banyak pengamat, kata banyak sarjana, itu juga merupakan tiang dari beroperasinya sistem ekonomi global. Jadi lembaga-lembaga PBB ya, UN ya, sebut misalnya UNDP gitu ya, UNAIDS gitu ya, WHO, itu adalah penopang bekerjanya sistem ekonomi internasional atau sistem tatanan ekonomi internasional, atau yang mungkin lebih pas kalau disebut mereka adalah penopang dari beroperasinya neoliberalisme. Kita nanti juga belajar bagaimana relasi dari globalisasi itu terhadap demokrasi di tingkat lokal. Ketika kita mengukur demokrasi di tingkat lokal, ada instrumennya, ada perspektifnya, ada teorinya yang namanya adalah teori desentralisasi. Kita bicara tentang desentralisasi gitu ya, karena ini penting, karena desentralisasi itu memang diharapkan untuk bisa melahirkan demokratisasi di tingkat lokal. Nah, di kita sama seperti negara-negara yang ada di benua Afrika ya, itu juga sudah mulai menerapkan dan melakukan reformasi desentralisasi. Kalau di negara benua Afrika gitu ya, dan benua Asia lainnya, itu sudah mulai melakukan reformasi desentralisasi itu tahun 90-an. Sementara di Indonesia mulai melakukan reformasi desentralisasi tahun 2000. Lalu ini diwujudkan oleh kebijakan otonomi daerah percontohan ya. Beberapa daerah di Indonesia dipilih, kalau nggak salah ada 11 daerah otonomi percontohan yang mulai diterapkan tahun 2001. Yang saya ingat itu adalah Kota Depok sebagai kota otonomi daerah percontohan, yang sekarang ternyata maju lebih pesat dan lebih baik daripada otonomi daerah yang sudah lebih lama diberlakukan. Contohnya Surabaya gitu ya. Jadi Depok tuh jauh lebih pesat sekarang pertumbuhan ekonominya, investasi dan lain-lain ya. Penataan kota, tata ruang dan lain-lain itu lebih pesat daripada otonomi daerah kota Surabaya. Lalu berikutnya kita belajar masuk ke dimensi yang keempat, yaitu kita belajar tentang aspek-aspek transnasional ya, yang kita fokus pada konsep global civil society. Jadi kita juga belajar tentang global civil society ya, bagaimana mereka berrelasi atau berdampak terhadap implementasi terhadap demokratisasi di tingkat lokal. Jadi global civil society ini kita analisis juga dengan demokrasi yang ada di tingkat lokal gitu ya. Jadi kita mencoba mencari relasinya, bagaimana interaksinya dan sebagainya. Lalu dimensi yang terakhir, kita juga akan fokus menelaah kebijakan-kebijakan ekonomi global yang berpengaruh terhadap praktek demokrasi dan juga implementasi desentralisasi. Ya, misalnya Washington Consensus itu bagaimana yang dibuat tahun 80-an, masa pemerintahan di Inggris itu Margaret Thatcher, dan di Amerika itu presidennya saat itu Ronald Reagan. Bagaimana mereka itu melakukan upaya-upaya ya untuk membantu supaya negara-negara dunia ketiga itu menjadi lebih maju gitu ya,
mereka lalu mengusulkan perlunya ada privatisasi gitu ya, perlunya adanya restrukturisasi dan lain-lain ya. Ini memberi dampak terhadap penataan ekonomi dan penataan politik di negara-negara semua di dunia. Jadi kita nanti juga belajar itu ya, praktek-praktek kebijakan ekonomi global yang dibuat oleh aktor-aktor global, dampaknya terhadap praktek demokrasi di tingkat lokal dan desentralisasi di tingkat lokal. Jadi ada 5 dimensi itu yang kita pelajari gitu ya. Mudah-mudahan nanti ini juga bisa memberikan pemahaman pada Anda semua. Tidak hanya Anda bisa menerapkan teori-teori globalisasi untuk menjelaskan desentralisasi atau untuk menjelaskan demokrasi, karena banyak sekali artikel yang sudah dipublikasikan oleh para ahli misalnya dengan mengajukan pertanyaan, apakah globalisasi bisa mempromosikan demokrasi, atau apakah globalisasi bisa mempromosikan desentralisasi, ya seperti itu. Jadi banyak pertanyaan yang sudah dieksplorasi dan mereka juga sudah melakukan kajian ya. Kajiannya itu seperti yang kemarin kita belajar, mereka melakukan kajian dengan menggunakan metode perbandingan politik ya, karena memang mulai tahun 80-an itu sudah ada kesepakatan atau konsensus di antara para ilmuwan, para sarjana, bahwa kita harus sudah mulai fokus untuk mempelajari ya, mencari tahu bagaimana globalisasi ini mempengaruhi relasi antar negara, bagaimana globalisasi ini bisa mempengaruhi kehidupan warga negara, lalu bagaimana globalisasi ini mengubah bentuk relasi state terhadap civil society, state terhadap korporasi gitu ya, state terhadap market ya, dan lain-lain. Jadi materinya sangat banyak ya, dalam sekali gitu ya. Tapi saya tidak seperti yang kita bayangkan gitu ya, kita akan membuat atau menelaah hal yang sulit-sulit, enggak. Kita belajar dalam skala yang sedang aja ya. Kalau skala yang rendah itu kan levelnya sarjana S1, tapi ini adalah sekolah pasca sarjana. Jadi fokus kita di mata kuliah globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi, nanti kita akan fokus kepada materi yang tadi saya ungkapkan dengan memperhatikan 5 dimensi, sekaligus mengambil bentuk kasus yang bisa kita jangkau gitu ya. Jadi kita tidak terlalu membahas kasus yang abstrak, tapi kita membahas kasus yang terjangkau, dan mungkin juga kita nanti bisa mengambil atau memahami, memilih studi kasus yang relevan untuk bisa mengeksplorasi hubungan antar konsep itu, globalisasi, demokrasi, dan desentralisasi. Yang menulis buku by Crisis of Globalization ya, subjudulnya Demokrasi, Capitalism, and Inequality in the 21st Century. Anda bisa baca itu, atau Anda bisa membaca bukunya Catherine Ashwell ya, yang menulis buku diberi judul Global Demokrasi, Social Movement and Feminism. Ada feminismenya, itu menarik ya. Dari bab 1 sampai bab ini itu semua bagus ya, sistematis nulisnya dia ini ya. Jadi dia di sini mengaitkan terutama di bab 5 ketika dia bicara tentang globalizing demokrasi and globalizing movement ya. Itu luar biasa. Dia membuat koneksi terhadap politik posmo, dan dia kemudian juga ingin mengkonstruksi feminisme global seperti apa ya. Itu bisa Anda baca semua. Lalu Roger King and Gavin Kendall, ini buku klasik ya, buku lama. Ini buku pertama yang muncul pada tahun 2000-an awal ya, tahun 2004-an. Itu dua orang penulis yang namanya Roger King and Gavin Kendall. Dia nulis The State, Democracy, and Globalization. Ini rinci sekali gitu ya. Dari dia bagaimana mendefinisikan state, lalu dia masuk ke demokrasi, dan dia lalu kaitkan dengan globalisasi. Ini Bapak Ibu nanti yang saya sudah menuliskan di e-learning, Bapak Ibu membuat ringkasannya, karena di situ dia
sudah memulai secara konseptual mendefinisikan di bab 1 ya, why study the state gitu ya. Lalu perkembangan dari nation state modern seperti apa, lalu teori-teori klasik negara, lalu demokrasi and the state. Bapak Ibu di situ nanti membuat ringkasan, silakan dipilih sendiri babnya ya. Tapi fokus itu semua ketika mereka bicara tentang demokrasi dan the state, itu intinya ada di bab 6 ketika King and Kendall ini nulis tentang globalization. Nah, lalu kita nanti mencari benang merahnya gitu, bagaimana negara ini ketika sudah memilih demokrasi, apakah dia tidak semakin tergilas dengan globalisasi jika demokrasinya belum matang, demokrasinya belum siap gitu ya.